Oke, jadi apa penyebabnya? Kenapa logistik itu terus bertumbuh? Penyebabnya ada sebelah kanan. Misalkan Indonesia booming e-commerce industry, ya jelas e-commerce kan semakin booming kan, ya e-commerce semakin bertumbuh, jual beli online semakin bertumbuh. Kemudian manufacturing at the core of Indonesian economy, alhamdulillah manufacturing produksi juga semakin meningkat sekarang, walaupun pada saat COVID sempat menurun, ya. Kemudian tadi ya e-commerce sales growing in the country, kemudian growing export, meningkatnya ekspor Indonesia. Growing import, meningkatnya import juga akhirnya logistik juga akhirnya meningkat. Ya, dan sebagainya. Tapi bisa kita lihat penyebab-penyebab utama industri logistik ini bertumbuh karena dunia e-commerce. Ya, digital marketing meningkat. Manufacturing industri juga terus bertumbuh. Walaupun sempat turun ketika COVID. Bertumbuhnya ekspor, bertumbuhnya impor dan sebagainya. Jadi itulah penyebab-penyebab kenapa terjadi peningkatan bisnis logistik. Nah, namun di sisi lain, ya di sisi lain begini nih, kenapa? Kenapa kita perlu belajar logistik? Inilah masalahnya. Setiap 5 tahun, PBB itu menerbitkan yang namanya Logistic Performance Index. Ya, PBB itu menerbitkan Logistic Performance Index, di mana setiap negara itu dinilai tingkat performance logistiknya. Ada 6 parameter penilaian. Penilaian yang pertama adalah dari sisi custom. Custom itu artinya mudah atau tidak Indonesia ini mengirimkan barang ke luar negeri. Itu namanya custom. Jadi custom itu biasanya ada di pelabuhan-pelabuhan di bandara, atau bahasa Indonesianya bea cukai. Jadi tingkat kemudahan birokrasi. Dari sisi tingkat kemudahan birokrasi custom untuk mengekspor barang, itu Indonesia nilainya tumbuh. Jadi lebih baik lah. Bicara birokrasinya lebih baik, lebih mudah. Yang kedua, berdasarkan parameter infrastruktur. Karena infrastruktur itu sangat berpengaruh terhadap logistik. Infrastruktur yang baik, jalan-jalan yang baik, pelabuhan-pelabuhan yang bagus, bandara-bandara yang bagus, itu tentu berpengaruh positif terhadap logistik. Nah, Indonesia juga poinnya bertumbuh. Dari 2,81 di tahun 2018, 2023 ini dinilai lebih tinggi lagi secara infrastruktur. Seiring dengan pemerintah membangun banyak infrastruktur. Tapi kita lihat yang merah-merah, inilah yang menurun kualitasnya. Yang ketiga dari sisi parameter international shipment. Berapa banyak sih pengiriman-pengiriman ke dunia internasional dari Indonesia? Berapa banyak sih pengiriman ekspor dari Indonesia? Ternyata jumlah kiriman internasional Indonesia di tahun 2023 dibandingkan 2018 menurun. Ya, mungkin karena COVID kali ya. Tidak banyak pengiriman ke luar negeri. Karena banyak negara-negara membatasi kan menerima barang. Menurun dia dari 3,08 menjadi 3,0. Nah, ini nomor 4 nih. Ini yang menjawab kenapa kita semuanya harus belajar logistik. Karena logistik kompetensi Indonesia itu menurun. Dulu bagus, sekarang jelek. Apa itu logistik kompetensi? Yaitu kompetensi dari manusianya. Kompetensi dari manusia di Indonesia itu kurang bagus dalam logistik. Kenapa? Karena tidak banyak sekolah-sekolah yang membuka jurusan logistik. Ya, tidak banyak perguruan tinggi yang ada jurusan logistik. Di Sumatera Utara saja yang belajar logistik itu tidak banyak. Ya, kalau S1 itu hanya di mana saja?
Belum ada. Ya, maka Budi Dharma ini adalah konsentrasi supply chains yang paling pertama berjalan. Dan dalamnya ada manajemen logistik. Kemudian di Pancabudi juga sudah ada konsentrasi supply chains. Ya, di USU sudah ada. Ya, kalau di USU sudah ada magisternya. Saya juga ngajar di USU di Magister Manajemen untuk pelajaran logistik. Belum banyak, teman-teman. Ya, apalagi tingkat SMK. Belum ada di Sumatera Utara SMK logistik. Hanya ada satu. 3 bulan lalu kami ikut meresmikan ya SMK logistik di Batubara. Jadi memang belum banyak pendidikan logistik itu di Indonesia. Belum banyak. Sehingga apa? Sehingga kompetensi logistik kita rendah. Tidak hanya pendidikannya, tapi juga risetnya, developmentnya, penelitian-penelitian logistik itu rendah. Padahal bisnis logistik Indonesia semakin bertumbuh. Nah, inilah masalah. Sehingga ketika teman-teman belajar logistik, yakinlah teman-teman nanti akan ada bagian daripada orang-orang yang punya kompetensi dalam logistik. Dan ini belum banyak, Pak. Ya, jadi peluang besar. Oke. Kemudian tracking. Tracking itu apa? Kemudahan mengecek melacak kiriman. Nah, seiring dengan perkembangan perusahaan-perusahaan logistik, mereka juga melakukan yang namanya pengembangan IT dan aplikasi, sehingga sekarang banyak perusahaan yang dulunya manual-manual, sekarang sudah mulai menggunakan aplikasi, sehingga mudah melacak kiriman. Nah, itu. Kemudian yang terakhir adalah dari sisi parameter timeline. Nah, timeline itu apa sih? Kecepatan pengiriman. Ternyata Indonesia dinilai kecepatan delivery dari pengirim ke penerima itu menurun. Dari yang awalnya 3,59 hanya sekarang 3,00 kecepatannya. Aneh kan? Infrastruktur lebih bagus, tapi kenapa timeline delivery-nya lebih jelek? Nah, akhirnya dari penilaian 5 parameter ini, Indonesia menurun rankingnya. Bicara logistik, performance index. Dari yang sebelumnya 46 rankingnya dari semua negara, sekarang ranking ke 63, kan turun. Ya, Indonesia ranking 63. Masih kalah oleh Vietnam, masih kalah oleh Malaysia. Ya memang sih gitu ya, makanya Menteri Pak Luhut protes. Kenapa nilai performance logistik indeks Indonesia menurun? Padahal infrastruktur lebih bagus, semua lebih bagus. Pak Luhut protes memang. Tapi bagaimanapun, PBB sudah mengeluarkan nilai ini. Tapi menjadi evaluasi buat kita. Ya, terutama di logistik performance index dari sisi kompetensi kita masih rendah. Oke, itu adalah sekilas overview logistik kita hari ini. Bagaimana logistik bertumbuh, penyebabnya apa, kemudian di sisi lain, kenapa kita perlu meningkatkan kompetensi di bidang logistik. Karena Indonesia masih ketinggalan dibandingkan negara lain. Padahal logistik itu sudah menjadi faktor utama dalam dunia ekonomi. Nah, inilah bagian yang kedua. Saya akan menyampaikan bagaimana logistik service play every important for Indonesian economy. Bagaimana bisnis logistik itu berperan sangat penting dalam ekonomi Indonesia. Apa perannya? Peran yang pertama adalah logistik itu mensupport e-commerce. Nah, e-commerce ya. Kita lihat bagaimana e-commerce akan terus bertumbuh. Sampai tahun 2029, sampai tahun 2025 pun masih akan bertumbuh dengan rata-rata CAGR-nya 28%. Akan terus bertumbuh e-commerce kita. Nah, kita lihat setahun terakhir ini ada sebuah media sosial yang kemudian mereka juga ikut-ikutan menjadi marketplace, yaitu TikTok. Lihat ini ya grafiknya. Ternyata pertumbuhan TikTok itu jauh lebih dahsyat dibandingkan pertumbuhan Tokopedia, Lazada, Blibli dan sebagainya. Ya, dan sekarang tahu TikTok ditutup kan? Ya kan? Kemarin 2 hari yang lalu
Pemerintah sampai Pak Jokowi mengatakan bahwa TikTok sudah tidak boleh lagi berjualan. Silahkan TikTok hanya bisa mempromosikan, tapi tidak boleh jual beli di situ. Padahal TikTok itu sedang naik-naiknya. Ya, padahal TikTok itu sedang tumbuh-tumbuhnya. Faktanya mengatakan, karena saya berada di perusahaan JNE, kami tahu pengiriman TikTok itu sehari bisa 3 juta kiriman sehari. Jadi ada 3 juta transaksi di TikTok sehari. Sekarang bayangkan kalau TikTok itu ditutup, berarti ada 3 juta transaksi, itu potensi tidak ada lagi. Ya, itu. Jadi makanya mohon maaf nih, karena ini dunia akademik ya, kita bicara dunia akademik. Kenapa TikTok ditutup? Kalau alasan masalah melindungi UMKM, dari 6 tahun yang lalu pun yang namanya Lazada, Shopee, Tokopedia sudah jualan. Dan di Lazada, Shopee yang dijual apakah produk dalam negeri atau luar negeri? Saya mau tanya. Luar negeri semua. Mereka dengan mudahnya mengambil barang dari Cina. Ya, jadi kalau mau alasannya UMKM tutup semua harusnya. Tapi kenapa TikTok yang sedang tumbuh-tumbuhnya ditutup? Dengan alasan tanpa izin. Yang kedua melindungi UMKM. Jadi ini politik. Ya, jadi itu. Tapi anyway apapun ya dalam kuliah ini saya ingin menyampaikan saja bahwa dunia e-commerce akan terus bertumbuh. Baik itu marketplace, ya, juga ada lagi social commerce, orang jualan di Facebook, orang jualan di Instagram, ada agregator seperti mengantar, kirimin aja dan sebagainya. Nah, dan logistik sekali lagi adalah menjadi satu dari 3 support system. Ya, logistik itu menjadi satu dari 3 support system dalam dunia e-commerce. Jadi e-commerce itu yang sekarang betul-betul sedang menjadi booming karena menjadi alat jual beli yang tidak bisa lagi dihindari sekarang. Orang kalau nggak jualan di e-commerce nggak akan laku. Kalau cuma ngandelin offline, ngandelin toko, itu nggak akan laku. Makanya Tanah Abang tutup. Semua orang berbondong-bondong ke digital marketing. Nah, itulah kenapa UBD ini membuka 2 konsentrasi. Konsentrasi supply chain dan logistik menjadi faktor utama dalam perdagangan hari ini, dalam retail management, dan konsentrasi digital marketing. 2 ini memang luar biasa. Ya, yang satu bicara platformnya, tempat jualannya, tempat pemasarannya, yang satu bicara logistiknya. Jadi sangat lengkap sekali di UBD ini. Makanya teman-teman beruntung. Jadi support system bagi e-commerce itu 3. Yang pertama platformnya, ada Lazada, Shopee, Tokopedia, mengantar.com, termasuk TikTok Shop walaupun sudah akan ditutup. Itu adalah tempat pemasarannya. Ada Facebook, ada IG, ada WA gitu ya. Itu kan tempat pemasaran. Yang kedua, bagaimanapun kalau sudah terjadi transaksi, bagaimana mengirimkan barangnya? Itulah butuh logistik, teman-teman. Itulah butuh kurir. Itulah butuh gudang. Itulah butuh transportasi. Ya. Yang ketiga, bagaimana bayarnya? Maka dibutuhkan payment gateway. Bank, kita butuh bank, kita butuh fintech, kita butuh ATM, kita butuh transfer dan sebagainya, banking. Tetapi sekarang trennya 50%. Ya, 50% dari transaksi itu ternyata adalah COD. Yaitu bayar ketika sudah sampai. Jadi kalau sudah COD, berarti tak dibutuhkan lagi bank. Yang dibutuhkan siapa? Yang dibutuhkan kurirnya. Nah, balik lagi sekarang berarti logistik menjadi faktor yang paling penting dalam e-commerce. Karena dia juga bukan hanya mengantarkan barang, tapi juga sudah bertindak sebagai payment gateway-nya. Nah, itulah teman-teman
Fungsi yang pertama, bicara logistik. Untuk apa? Untuk dunia e-commerce. Yang kedua, tentu saja akhirnya logistik juga berfungsi untuk small medium enterprise, UMKM maksudnya. Sejak tahun 2020, ketika COVID melanda, banyak UMKM kita yang jatuh. Kenapa jatuh? Karena dia tidak siap. Tiba-tiba ditutup PPKM, nggak bisa jualan. Hanya UMKM-UMKM yang selama itu sudah menggunakan digital, dia sudah gabung di GrabFood, dia sudah gabung di Gojek, akhirnya dia tetap bisa berjualan. Tapi pada saat itu akhirnya pemerintah mendorong semua UMKM untuk bisa jualan online. Maka ditargetkan dari 57,9 juta UMKM, ditargetkan 6 juta UMKM sudah go digital. Bahkan sekarang, semua UMKM disuruh digital. Kenapa? Karena kalau tidak go digital, maka UMKM tidak lagi bisa berjualan. Nah, balik lagi, kalau sudah go digital, jual belinya secara online, yang dibutuhkan siapa? Logistik. Itu, makanya logistik berperan penting dalam ekonomi, untuk e-commerce, untuk juga UMKM. Nah, yang ketiga, logistik for corporate and governance activities. Teman-teman semuanya, kita pernah belajar supply chain management. Ya, di mana semua perusahaan pasti melakukan proses supply chain. Di mana logistik itu berperan dalam supply chain? Kita sudah tahu. Logistik itu berperan dari proses procurement ketika bahan baku itu dibeli, kemudian bahan baku itu diantar ke tempat produksi. Ada yang diinventorikan, digudangkan. Butuh yang namanya warehouse management. Butuh yang namanya transportation management. Kemudian setelah produksi, barang sudah jadi. Bagaimana mendeliver kepada customer? Bagaimana menggudangkan di perusahaan-perusahaan retail? Itu butuh logistik, butuh transportasi, butuh distribusi, butuh pergudangan, cross docking, dan sebagainya. Nah, inilah posisi logistik dalam supply chain di setiap perusahaan. Termasuk di pemerintahan. Karena pemerintahan pun butuh logistik dan supply chain. Ini ya bagannya ya, bagaimana posisi logistik dalam supply chain management. Bagaimana posisi logistik, bagaimana posisi e-commerce, marketplace, dan sebagainya. Jadi intinya adalah logistik sangat berperan dalam supply chain perusahaan-perusahaan. Tadi ya, bagaimana dari supplier ke production. Ada inventory management. Bagaimana dari production ke distribusi. Ada transportasi. Bagaimana dari distribusi ke customer langsung. Ada transportation, ada distribution, ada warehouse management. Itulah fungsi logistik dalam perusahaan. Dan tentu saja seiring dengan perkembangan perusahaan, walaupun sempat turun ketika COVID, tapi sekarang perusahaan sudah semakin tumbuh lagi bisnis, maka disitulah fungsi logistik untuk menunjang perusahaan-perusahaan dalam melakukan bisnisnya. Tadi kita bicara government, dari pemerintahan. Di pemerintahan juga butuh logistik. Bagaimana menggudangkan beras sebelum didistribusikan kepada masyarakat. Butuh, makanya butuh badan urusan logistik Bulog. Dan sekarang bukan cuma Bulog yang ngurusin beras bantuan. JNE pun setiap hari bekerja sama dengan Bulog untuk mendistribusikan sembako loh untuk masyarakat Kota Medan, Sumatera Utara. Kami masih mendistribusikan. Kita juga mendistribusikan kartu BPJS, kartu KIS. Ya, 1,7 juta kartu KIS pernah kami distribusikan di Sumatera Utara. Itu tidak mudah, teman-teman. Bagaimana mencari penerimanya, alamatnya di mana. Susah, 1,7 juta loh kartu KIS. Itu kalau nggak sampai, orang protes. Memang luar biasa tantangannya waktu itu kita. Alamatnya susah, kadang-kadang orangnya sudah meninggal dunia, dan sebagainya. Itu kartu KIS. Sekarang apalagi di dunia permintaan itu? Contohnya, tilang. Sekarang kan tilang elektronik, nanti dokumen tilangnya dikirim ke rumah. Itu menggunakan kurir.
ya, tagihan-tagihan pajak, ya, kemudian Disduk Capil sekarang orang nggak perlu lagi datang ke kantor untuk ngambil KTP-nya. Sudah foto, tinggal dikirim sama kurir. Nah, jadi dunia pemerintahan pun berguna dengan logistik, tidak hanya supply chain dalam perusahaan. Itulah peran logistik, teman-teman semua. Nah, yang terakhir, apa peran logistik buat ekonomi? Ingat, ada 270 penduduk, ya, 270 juta penduduk di Indonesia. Bayangkan, 270 juta penduduk ini kebutuhannya macam-macam. Ada yang ingin dikirimkan makanan untuk anaknya di kota. Kangen ya, makanan dari kampung. Ada yang ingin dikirimkan sepeda motor untuk anaknya sedang kuliah. Ada yang mau dikirimkan beras karena habis panen gitu ya, karena makan beras di toko kan mahal, bagus dari kampung dikirim. Jeruk habis panen dikirim, ya kan? Kirim dokumen buat anaknya ngelamar kerja, macam-macam, kirim mobil, ya, kirim makanan, kirim hadiah nanti Natal dan sebagainya. Jadi ada 270 juta penduduk Indonesia. Kalau bangsa Indonesia saja membutuhkan logistik, maka luar biasa. Tanpa logistik, tentu tidak akan pernah ada orang kirim-kirim hadiah. Ya kan? Nah, jadi itu teman-teman semuanya, materi kuliah malam ini, logistik for economy. Yang pertama, tadi sudah sampaikan, overview dan logistik. Logistik itu apa sih? Ya, logistik adalah proses pemindahan barang dari satu tempat ke tempat yang lain. Ya, prosesnya bagaimana? Nanti di pertemuan kedua dijelaskan. Bagaimana ada first mile, ada middle mile, sampai last mile, sampai terdelivery, terdistribusi dari shipper pengirim sampai ke consignee penerima. Ada proses-proses yang Anda akan pelajari selama satu semester ini. Kemudian bagaimana pertumbuhan logistik dari masa ke masa. Dan kita lihat sampai tahun 2029 diprediksikan logistik dengan berbagai sektornya ya, kurir ekspres, freight forwarders, transport, freight transport, warehousing itu terus meningkat teman-teman semua. Penyebabnya apa? Karena pertumbuhan dunia digital e-commerce, pertumbuhan manufacturing dan sebagainya. Tapi kita juga tahu ada sesuatu yang menjadi tantangan, khususnya dunia akademik. Karena apa? Dari Logistik Performance Index Indonesia turun peringkat dari 46 ke 63. Salah satu faktor yang menurun adalah kompetensinya. Sehingga kita perlu meningkatkan kompetensi sumber daya manusia masa depan. Jangan sampai perusahaan logistik semakin banyak, tapi sumber daya manusianya tidak ada. Akhirnya apa? Akhirnya jangan-jangan kita harus mendatangkan para manajer logistik, para supervisor logistik dari luar negeri. Kan sedih. Makanya teman-teman belajar supaya Anda semua nanti jadi manajer masa depan dunia logistik. Ya, kemudian apa sih fungsi logistik terhadap ekonomi? Satu, tentu logistik mendukung sebagai support system terbesar, baik itu sebagai logistik maupun sebagai payment gateway di dunia e-commerce. Karena e-commerce terus bertumbuh, baik marketplace maupun social commerce. Termasuk yang jualan sendiri menggunakan website dan sebagainya. Yang kedua, tentu saja logistik mendukung UMKM. Karena UMKM tanpa digital marketing, dia tidak akan terus bertumbuh. Kita lihat bagaimana Tanah Abang juga sepi dan tutup karena tidak mampu bertransformasi terhadap digital. Dan disitulah dibutuhkan logistik untuk digitalisasi market UMKM. Yang ketiga, logistik juga berperan terhadap pemenuhan kebutuhan bisnis atau korporasi. Bagaimana logistik berperan dalam supply chain management korporasi. Dari mulai procurement ke produksi, dari mulai produksi ke distribusi, dari mulai distribusi retail ke customer. Di situ ada proses transportasi, ada proses warehouse management, inventory management, fulfillment management, sampai proses transport dan delivery management. Logistik juga berperan dalam dunia pemerintahan, mendistribusikan bantuan, mendistribusikan dokumen, dan segala aktivitas pelayanan masyarakat yang lainnya. Dan terakhir, tentu saja logistik berperan untuk memenuhi kebutuhan pengiriman-pengiriman pribadi
untuk 270 juta penduduk Indonesia. Jadi itulah peran logistik yang nanti akan Anda pelajari prosesnya, dan mudah-mudahan teman-teman semua akan menjadi bagian sumber daya manusia Indonesia yang kompeten di dunia logistik. Saya kira demikian, ya. Silakan kalau ada pertanyaan, saya buka sebagai materi pendahuluan supaya Anda semuanya memahami, gitu ya, dan kemudian semangat, ya, namanya belajar manajemen logistiknya. Cukup? Kira-kira? Jadi yang hadir Diki Hermawan, Midayani, Satina Tafonao, Yanti Manulang, dan Yaso Bulolo. Cukup ya? Cukup? Kira-kira? Bulolo cukup? Jelas? Jelas, Pak. Baik, terima kasih ya. Kalau sudah, selamat malam semuanya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di minggu depan ya. Nanti dengan Mas Budiman. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam, Pak.